Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa hiya a'zamun ni'am, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil 'alamin. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, bismillahirrahmanirrahim, wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru illa ajsadikum wala illa suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Zakat TV di mana saja berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, izinkanlah saya untuk menyampaikan hikmah ilmiah dengan tema bahwa hidup ini adalah tak ubahnya persis seperti orang yang sedang merantau. Dalam hidup dan kehidupan umat manusia di muka bumi ini adalah tak ubahnya persis kita ini adalah sedang merantau. Yang namanya merantau suatu saat pasti bakalan pulang. Yang namanya pulang biasanya senang. Ibarat kita yaitu sedang rapat di kantor, kemudian begitu rapatnya selesai, melihat waktu yang sudah habis, maka kita tentu siap-siap untuk pulang. Artinya begitu senangnya kita melihat waktu yang sudah selesai, kita sudah kemas-kemas, sudah mempersiapkan tas atau mungkin alas kaki atau mungkin dan lain sebagainya. Begitu bahagianya kita akan pulang. Begitu juga dalam contoh lain, umpama ketika kita masuk kuliah, begitu ternyata bahwa dosennya tidak masuk, maka kita terasa bahagia. Yang ada di pikirannya adalah bagaimana yang penting kita bisa segera pulang. Dan apalagi dengan para mahasiswa kita sampaikan bahwa kita harus pulang, maka semuanya yaitu sepakat dengan berteriak kita sama-sama harus pulang. Artinya apa? Ini sebagai reflektor, sebagai ungkapan bahwa kita ini adalah, kalau dengan yang namanya pulang itu biasanya adalah senang, biasanya bahagia. Jangankan itu, para sahabat Zakat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa di majelis taklim saja kita sedang pengajian, begitu ustadz yang sudah siap-siap mau mengakhiri kalimat
sebagai kata penutup, kemudian doa. Ini biasanya bawaannya terhadap jamaah bukan main yang gitu luar biasa. Mereka senang. Tapi kalau mendengarkan ceramah yang begitu panjang lebar sampai berjam-jam umpama, terasa dalam pikirannya kok lama betul, kapan segera akan bisa pulang. Tapi begitu ditutup dengan doa, mereka senang dan mereka mempersiapkan barang-barang, berkemas-kemas, begitu senangnya mereka akan pulang. Itu adalah beberapa contoh dan beberapa gambaran. Jangankan itu, kita sedang pergi ke suatu daerah. Kita pergi ke suatu daerah, bahkan kita difasilitasi dengan tempat yang begitu menarik, dengan tempat yang begitu indah, dengan fasilitas yang lebih, dengan mahalnya kamar hotel, dengan fasilitasi tempat, kemudian kendaraan dan lain sebagainya. Walaupun kita difasilitasi dengan yang lebih menarik, yang lebih indah, pasti saya yakin bahwa kita pasti rindu ingin segera pulang. Walaupun kita sadari bahwa mungkin rumah kita lebih jelek daripada fasilitas yang diberikan kepada kita ketika kita berada di luar daerah, berada sedang tugas, berada dimanapun saja. Apakah mungkin itu bintang 5 dan sebagainya? Walaupun difasilitasi dengan tempat segala mewah, seperti di hotel bintang ber-5 dan lain sebagainya, ada kolam renangnya dan lain sebagainya, ruangan yang cukup sangat memadai, makanan dan minum tidak pernah kurang dan sebagainya. Tapi kami yakin bahwa kita akan rindu pulang, apalagi kalau sudah ingat keluarga, ingat kepada anak, istri, suami, atau orang tua, atau mungkin rumah. Dengan kata lain, sebagus-bagusnya tempat, kalau itu punya orang lain, adalah lebih indah, lebih bagus kita menikmati tempat sendiri. Walaupun tempat sendiri yaitu adalah tidak sebagus seperti yang kita dapatkan. Para sahabat Zakat TV, di mana saja berada, yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian contoh terakhir, di mana kita bisa kita lihat ketika pada hari raya Idul Fitri, kita bisa lihat ketika ibadah puasa belum selesai, kita sudah sibuk pada H-3, apalagi H-2 dan lain sebagainya. Itu rata-rata kita semua ini adalah senang, kita kepengen pulang, yang pulang daerah, pulang ke kampung. Saking senangnya mereka mempersiapkan jauh-jauh hari. Bahkan mereka yaitu harus berangkat ke berbagai terminal stasiun, baik ke bandara, baik mereka harus datang ke pelabuhan. Begitu tiket sudah habis, karena saking senangnya pulang dan memaksakan diri karena begitu senangnya untuk segera pulang. Bahkan tidak banyak mereka yang pulang kampung saking senangnya, memaksakan diri, yaitu pakai naik motor berboncengan. Dalam satu motor bisa 4-5 orang bererot mereka berangkat. Kenapa? Karena begitu saking senangnya. Contoh sampai di sini itu adalah sebuah gambaran-gambaran. Mari kita introspeksi. Maksud kami bahwa yang namanya pulang, jangan sekali-kali kita pulang kalau kita tidak mempersiapkan diri bekal. Maka para sahabat Zakat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan kemana-mana dulu. Beberapa saat lagi kita akan jumpai kembali. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia
sahabat Zakat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di mana saja berada. Jumpa kembali untuk berikutnya, bahwa sebagaimana tadi, begitu bahagianya dia pulang, tapi ingat, jangan sekali-kali kita pulang kalau kita tidak punya bekal. Pasti bakalan tersesat. Sebagai logika, dari rumah kita sudah mempersiapkan bekal. Dari rumah kita sudah mempersiapkan semua, kemudian berangkat sampai ke stasiun. Begitu sampai stasiun kita tidak punya bekal, maka mau pulang kampung kita sudah kehabisan ongkos. Begitu kita harus pulang kembali ke rumah kita, sudah tidak punya uang dalam dompet atau dalam kantong seperak pun. Yang pasti kita akan pergi kemana? Yang pasti adalah akan muter-muter. Artinya, yaitu akan kelimpungan, muter-muter berada di stasiun, apakah di pelabuhan ataukah di bandara. Jangankan untuk beli ini itu dan lain sebagainya, beli teh botol aja sudah tidak sanggup. Artinya ini akan tersesat karena tidak punya bekal. Ini menggambarkan bahwa jangan sekali-kali kita pulang ke kampung akhirat kalau tidak punya bekal. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita sebagaimana dalam ayat tadi, dalam muqaddimah yang disampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah. Kata Allah, wabtaghi fima atakallah. Carilah apa-apa yang telah dianugerahkan kepadamu, bekal kebahagiaan untuk pulang ke kampung akhirat. Fima atakallah. Apa-apa yang telah anugerahkan kepadamu, yang luar biasa begitu banyak. Allah menganugerahkan kepada kita. Kita lihat organ tubuh kita, mulai dari ujung rambut sampai kepada ujung kaki. Kita diberi kaki yang lincah, diberi tangan yang kreatif, diberi suara yang nyaring, diberi mata yang terang, diberi telinga yang peka. Kemudian kita bisa berjalan dengan lincah, tidak merayap seperti ular. Bayangkan coba seperti hujan begini, kita harus berjalan dari rumah sampai ke tempat tugas atau ke tempat lain, kemanapun kita pergi. Apakah itu ke pasar berbelanja, ataukah ke kantor, ataukah kemanapun kita berkehendak untuk pergi. Bayangkan kalau kita berjalan di musim hujan ini pakai perut karena kita tidak punya kaki. Tapi alhamdulillah kita bisa berjalan. Kita diberi kaki yang lincah, diberi suara yang nyaring. Kita berjalan tidak merangkak seperti binatang, tidak merayap seperti ular, dan tidak melompat seperti katak. Subhanallah, luar biasa. Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada kita yang begitu besar, yang begitu banyak, yang harus kita syukuri. Tapi ternyata kadang-kadang kita sebagai manusia, kita lupa. Malah kita terkadang seling konsentrasi, yaitu fokus kepada bagaimana untuk mendapatkan materi. Kita asah otak kita sehingga kita menjadi pandai. Kita latih diri kita sehingga menjadi terampil. Kita kumpulkan berbagai macam cabang ilmu pengetahuan sehingga kita menjadi ilmuwan. Tapi kadangkala kita lupa memberikan perhatian kepada rohani kita. Kenapa kita biarkan rohani kita kosong? Kenapa kita biarkan rohani kita kering? Kenapa kita biarkan rohani kita kosong dari spiritual? Mari kita sama-sama introspeksi. Siapa yang akan mengisi rohani kita kalau kosong? Kalau rumah kosong bisa dimasuki maling, gelas kosong bisa diisi oleh air, perut kosong bisa masuk angin. Tapi kalau rohani kita kosong, jiwa kita kosong, ruh kita ini kosong dari kecintaan kita kepada Allah, spiritual kita kering, kosong, siapa yang akan mengisi rohani kita? Tentu saja yang akan mengisi
yaitu adalah dedemit. Maka kalau yang karena kita kering spiritual, maka yang akan mengisi yaitu dedemit. Tapi kalau kita sudah diisi oleh dedemit, maka tentu saja sekarang dapat kita lihat di mana-mana. Wujudnya wujud manusia, cantik, menarik, ganteng, dan lain sebagainya. Penampilan luar biasa. Akan tetapi sikap dan sepak terjangnya tidak manusiawi. Perilakunya, akhlaknya, perangainya adalah sangat jauh dari apa yang diharapkan oleh semua kebanyakan orang, khususnya orang-orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau saja kita sudah kosong, jiwa kita, ruh kita kosong, maka yang ada di dalam kita adalah dedemit-dedemit. Maka ini adalah akan tumbuh semakin banyak kejahatan-kejahatan di mana-mana. Begitu banyaknya penipuan-penipuan, sehingga mereka kelihatannya cantik, ganteng, alim dan sebagainya, tapi isinya mereka bukan iman, tapi isinya adalah dedemit yang mengajak kepada kita senantiasa untuk menggoda dan membawa kita menjadi orang-orang yang tersesat. Oleh karena itu, kembali bahwa dalam hidup dan kehidupan ini kita harus segera isi, yaitu bahwa semua aktivitas kita, jiwa kita, ruh kita, semua ini adalah yaitu dengan iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kering jiwa kita, spiritual kita, sehingga kalau saja kering tadi, maka tentu kita adalah akan menjadi orang-orang yang sangat merugi. Dan kemudian lihat bahwa di mana Allah tidak melihat kepada siapa kita, maka mari kita saksikan pada acara selanjutnya. Maka para sahabat Zakat TV yang dirahmati Allah, sebentar lagi kita akan jumpa kembali. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bambang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Kusharawati, saya zakat di Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Sahabat Zakat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala di mana saja berada. Sebagaimana tadi sudah sampaikan begitu banyak. Allah ciptakan, Allah berikan. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah. Allah berikan kepada kita, yaitu rahmat anugerah Allah yang luar biasa yang diberikan kepada kita. Mulai dari ujung rambut sampai kepada ujung kaki. Di mana begitu banyak manusia-manusia dan kita sangat merasakan. Yaitu dengan rahmat Allah yang diberikan kepada kita. Sementara kita mengambil contoh belum yang jauh dulu, yaitu adalah kepada diri pribadi kita, di mana dengan Allah ciptakan melalui rambut ini adalah banyak sekali orang menikmati hidup dia dengan adanya rambut, sehingga dia bisa buka usaha, bahkan dia bisa buka pabrik. Dia buka pabrik sampo, dia buka pabrik obat, dia buka pabrik dan lain sebagainya, hanya karena rambut. Ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga suara, Allah berikan suara kepada kita. Kami yakin bahwa kalau tanpa suara dan tanpa pendengaran, kalau sekiranya nikmat Allah berupa pendengaran dan suara ini Allah cabut, kami yakin bahwa barang-barang elektronik seperti HP, seperti TV, semua ini adalah tidak akan berfungsi.
Kenapa? Karena bagaimana kita akan bisa mempergunakan. Sedangkan TV, sedangkan HP harus bisa dilihat, tapi Allah cabut nikmat penglihatan kita. Sedangkan HP harus bisa didengar, sedangkan Allah cabut, yaitu pendengaran kita. Lalu apakah akan bisa terjual? Oleh karena itu mari kita kembali. Begitu besar anugerah yang Allah berikan kepada kita. Semua yang Allah berikan kepada kita, kalau kita hitung satu demi satu, ini miliaran. Mulai dari ujung rambut sampai kepada mata, kepada hidung, telinga, sampai kepada yang ada di dalam isi perut. Hanya karena ada perut ini manusia, berapa banyak orang-orang yang bisa hidup. Dia buka restoran, dia buka peternakan, dia buka pertanian, dia buka berbagai unsur kehidupan yang sangat dibutuhkan karena manusia butuh makan dan butuh hidup. Sampai kepada ujung kaki dan lain sebagainya. Ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Allah mengingatkan kepada kita, jangan sampai dengan nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, mulai dari ujung rambut sampai kepada ujung kaki tadi, fima atakallah, yang sudah Allah berikan kepada kita, jangan sampai kita tidak memanfaatkan semua itu, atau salah penggunaan, salah pemanfaatkan, salah untuk mengamalkan. Seharusnya kita dengan Allah, ya, dengan yang Allah berikan kepada kita, kita gunakan untuk beribadah kepada Allah. Kita gunakan untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Dengan mata yang Allah berikan, mari kita melihat ayat-ayat Allah, baik ayat kauniyah maupun kitabiah. Dengan telinga yang Allah berikan kepada kita, mari kita dengarkan ayat-ayat Allah, baik kitabiah maupun kauniyah yang terdengar di sekitar ini. Itu adalah kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, tanda-tanda kebesaran Allah yang harus kita ingat, yang harus kita dengar, yang harus kita perhatikan. Begitu besar. Bahkan seharusnya kita dengan punya kaki, kita gunakan untuk senantiasa, yaitu mendekatkan diri kepada Allah dengan beribadah. Dengan tangan-tangan kita yang kreatif, begitu besar. Dengan yang Allah berikan melalui kedua belah tangan ini, begitu banyak gedung-gedung pencakar langit, begitu banyak rumah-rumah yang diciptakan, begitu banyak. Maka Allah mengingatkan kepada kita, jadilah manusia yang untuk senantiasa bermanfaat bagi umat manusia yang lain. Maka kehadiran kita di muka bumi ini, yaitu kita harus bisa bermanfaat bagi umat manusia lain. Malah kadang-kadang kalau saja kita lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tentu saja ini adalah akan membawa kerugian kepada kita, sehingga bahwa nanti kita di akhirat akan jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kembali, para sahabat Zakat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana saja berada, kami mengingatkan kembali, yaitu dengan tema bahwa hidup di dunia ini adalah taubahnya persis seperti orang yang sedang merantau. Maka Allah mengingatkan kepada kita dari semua yang Allah berikan, ingat bahwa kita akan pulang. Ketika kita pulang, pasti akan menyesal. Maka sebelum kita menyesal, manfaatkan apa yang telah Allah berikan kepada kita. Baik itu mata kita, baik itu telinga kita, baik itu organ tubuh kita, baik di luar anggota tubuh kita, begitu banyak yang masih bisa kita untuk beribadah, untuk gunakan sebagai fasilitator untuk beribadah kepada Allah. Seperti kita punya kendaraan, gunakan kendaraan untuk beribadah kepada Allah. Seperti kita punya rumah, gunakan rumah bukan untuk bermaksiat kepada Allah. Seperti kita punya lahan, punya dan lain sebagainya. Semua yang Allah berikan ini, mari jadikan semua itu adalah untuk mencari bekal, untuk dijadikan bekal, bukan untuk dimanfaatkan begitu saja, melainkan jadikan sebagai bekal kita untuk nanti pulang ke kampung akhirat. Karena kalau saja tidak punya bekal, maka tentu saja bahwa kita akan menjadi orang-orang
yang sangat merugi. Sahabat Zakat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana saja berada yang kami cintai, maka kembali bahwa dari tema yang kami angkat, yaitu hidup ini tak ubahnya persis tadi seperti kita yang sedang merantau, di mana tadi bahwa kita adalah harus pulang, di mana pulang itu adalah senang. Tapi ingat, jangan sembarangan kita bahwa senang pulang begitu saja. Tapi begitu kita pulang ke kampung akhirat, semua ini adalah akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Maka jadikan semua ini adalah untuk senantiasa, yaitu untuk berbekal adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itulah yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya, mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Insya Allah kita akan bisa berjumpa pada lain kesempatan. Wallahumma fiqil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.